Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin wa imamina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'ina lahu bi ihsan ila yaumiddin. Bismillah, masyaallah, la yasubbu al-haram ila Allah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a ila Allah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli ya Nabi wa sahbihi wa alihi. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pejuang-pejuang agama Allah, satu bangsa, satu tanah air, satu negara. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan ketetapan iman dan Islam buat kita. Allah berikan keistiqomahan dalam diri kita. Allah berikan kesehatan dalam jiwa kita. Allah berikan kebaikan buat kita semuanya, menjadi manusia yang manfaat, manusia yang penuh dapat rahmat, manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dirindukan oleh kekasih kita, idola kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat yang indah, nikmat yang elok, nikmat yang manis yang Allah berikan kepada kita semuanya. Orang di luar sana susah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa, susah untuk mendapatkan ilmu agama, susah untuk mendapatkan istiqomah. Alhamdulillah, Allah jadikan kita manusia pilihan. Allah gerakkan hati kita, sanubari kita, jiwa kita, kaki kita untuk hadir di majelis ini. Betul? Ayo tanya sama-sama antum, kira-kira hadir majelis baik atau buruk? Baik atau buruk? Enak atau tidak enak? Enak atau tidak enak? Tenang atau tidak tenang? Tenang atau tidak tenang? Senang atau susah? Senang atau susah? Bahagia atau kecewa? Bahagia atau kecewa? Alhamdulillah, nikmat dari Allah yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Betul atau tidak? Betul. Orang untuk menjadi manusia yang istiqamah, untuk menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang taat, menjadi manusia yang masya Allah, zahir maupun batin, rohani maupun jasmani, itu perlu proses. Nggak semudah kita ibarat kata menghadiri majelis taklim, ngaji, cari ilmu. Yang tua, yang muda, yang laki, yang wanita, semuanya berbondong-bondong ngaji, biar tahu, ngaji biar paham, ngaji biar ngerti. Nggak ada ngaji dalam ilmu agama itu umurnya kalau 60 tahun nggak boleh ngaji, nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Hanya laki-laki aja, nggak, perempuan boleh kan ngaji. Ya,
Makanya kita semuanya menjadi umatnya Habibullah Muhammad SAW, umat yang selalu dibanggakan, umat yang selalu dirindukan, umat yang selalu diberikan ketetapan iman dan Islam, insya Allah. Itulah adatnya kita di musola ini, niat yang baik, niat yang tulus. Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakar radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Hikam dan Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau dalam melakukan sebuah hal, dalam melakukan sebuah tindakan perbuatan, ya, ada majelis ini niatnya banyak. Niatnya banyak. Satu, cari ilmu, dua, cari berkah, tiga, ya, mohon ridhonya Allah, mendapat sahabat Nabi, banyak niat. Makanya karena saking banyaknya niat orang-orang soleh, orang-orang ulama, karena kita nggak sanggup ngikutin mereka, kita dianjurkan kama nawa aslafun soleh, sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh. Niatnya banyak. Niatnya bukan niat ngaji doang, duduk dengerin, habis gitu selesai udah dengerin tak? Dan itu lucu, balik itu lucu, ini dan sebagainya. Enggak. Justru ilmunya, pengamalan ilmunya yang disampaikan, diamalin, diajarin buat kehidupan sehari-hari. Insya Allah itu barokah, insya Allah manfaat, insya Allah baik. Ya, kalau seandainya nggak, ya, al ilmu bila amal kasajari bila samar. Kalau kita belajar mahfudhot, ya, di pesantren, kelas-kelas tidak iya, kelas-kelas anak-anak kecil, ya. Al ilmu bila amal, ilmu tanpa diamalkan, kasajari bila samar, seperti pohon yang tanpa ada buahnya. Masih untung ada pohonnya, bisa ngademin, bisa rindang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia masih punya ilmu tapi tidak diamal. Kalau diamalkan, itu pohon indah dan berbuah, bisa buat perlindungan, bisa menghasilkan buah. Buahnya dipetik oleh semua orang, entah itu buah mangga, entah itu buah belimbing, entah itu buah apa, ya, apel dan lain sebagainya. Nah, penuh dengan manfaat. Itulah ilmu yang akan kita pelajari, ya. Nah, makanya di sini kita baca doa untuk mendapatkan keberkahan ilmu, ya. Biar Allah bukakan futuh, mono, warusuh, wasolahil jasadi wal qalbi warruh. Biar Allah perbaikin hati kita, jiwa kita, nurani kita, ya, sanubari kita, biar baik, biar benar, ya. Yang belok-belok dikit, ya, yang bengkok-bengkok dikit biar lapang lagi, biar lurus lagi, ya. Kita perbaiki di kajian ini. Mudah-mudahan, ya, kita mohon dulu ngaji, membaca doa sebelum belajar. Baca doa sebelum belajar, Allah berikan futuh, keterbukaan hati, warumunu, kemantapan jiwa, warusuh, kemantapan dalam sanubari kita, wasolahil jasadi wal qalbi warruh, perbaikan dalam jasad, perbaikan dalam hati, perbaikan juga dalam roh kita. Ini makanan kita, makanan roh kita, makanan roh kita. Ayo kita nabi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tuqimuni nuril fahmi wa tudkhuli ma'askala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa a'lamu wa innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib nisyan nurihi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah ya Fatah ya Ali ya Fatah ya Ali ya Fatah
Ya Ali, Ya Ali, Ta'alaina, Ta'alaina, Futuhal Arifin, Futuhal Arifin, wa sallallahu Sallallahu ala Sayyidina ala Sayyidina Muhammadin, Muhammadin, wa ala alihi, wa ala alihi, wa sahbihi, wa sahbihi, wa sallam. wa sallam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kalau ta'allum wa ta'lim wa istifadah al-ibadah ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fil jalawain amin ila anqal wa akthir min alhamdi wa syukri lillahi ala ni'matil islam. Fa innaha a'dhamun ni'ami wa akbaruha. Fa inna Allah law a'tad dunya bihadzafiriha abdan wa mana'ul islam lakana dzalika wabalan alaihi. Walau atau Islam wa mana'ud dunya lam yadurruhu dzalik. Li'anna al-awwala yamutu fayasiru ila-nar wa hadha tsani yamutu fayasiru ila al-jannah. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pejuang-pejuang agama Allah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lahir ibu-ibu kita. Betul? Ya. Lewat orang tua kita jadilah seorang anak. Keluar anak dari rahim ibunya, dia bersyukur, alhamdulillah. Yang anak asalnya berada di rahim ibunya, ya. Kenapa anak keluar dari buminya Allah itu langsung menangis? Kalau nggak menangis, takut bisu. Benar? Nangis, woi nangis. Nggak ada bayi yang nggak nangis. Justru kalau nggak nangis kadang-kadang dicubi-cubi biar nangis, atau diapain biar kalau nggak ada sesuatu apanya di mulutnya, jadi dipancing buat Kenapa? Karena di alam rahimnya Allah udah jamin semuanya. Muncul ke dunia, ke alam rahim, dari alam rahim menuju alam dunia. Tahu dunia itu banyak masalah. Tahu dunia tempatnya masalah, darul fana, darul gurur, tempatnya kefanaan, tempatnya tipuan, tempatnya kematian, tempatnya kegalauan, kerisauan, kekhawatiran, kebimbangan. Itu isinya dunia. Makanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu mengarang kitab Nazar Dunia, beliau mengatakan wa aktsir minal hamdi wa syukri lillah ala ni'matil Islam. Perbanyak ngucapin syukur, alhamdulillah. Dikasih sehat, dikasih iman, lebih-lebih dikasih Islam. Berapa banyak orang mencari jati dirinya yang asalnya non-muslim alias kafir untuk menjadi orang Islam itu susahnya minta ampun kalau nggak dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak semudah membalik tangan, Ya, makanya berbanyak kita memuja dan memuji Allah dengan lisan, ya, maupun dengan arkan, maupun dengan perbuatan. Jangan muji doang, alhamdulillah, tapi nggak direalisasikan, nggak diamalkan. Lebih-lebih nikmatnya Islam. Makanya Islam kita jangan digadaikan. Islam kita jangan dijual dengan murah. Islam kita jangan dijual dengan Indomie 5 bungkus dengan duit 100.000, jangan. Terus kita agama, lu mau nggak kita agama? Gue kasih duit 1 juta. Sudah, gue mau kita agama, sekarang Islam lagi. Islam dibuat mainan, jangan. Jangan, tak boleh seperti itu. Allah pokoknya.
Nggak boleh seperti itu. Makanya berapa banyak orang yang mencari jati diri Islam tapi tidak menemukan agama Islam. Kenapa? Kita harus menjaga Islam dan iman kita, taat kita, istiqomah kita kepada Allah. Karena a'dhamun ni'ami wa baruha, setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, seagung-agungnya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul Islam. Menjadi orang Islam. Oh, nikmat banget. Nikmat luar biasa. Ya, enggak gampang. Kadang-kadang ada emaknya yang non muslim, bapaknya muslim, anaknya kadang-kadang kafir. Kadang-kadang ada yang muslim. Menjadi orang Islam berlian yang tiada ternilai, harganya sangat mahal sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa innallah," kalau seandainya Allah memberikan kepada kalian dunia dengan segala isinya, mobil mewah, rumah banyak, ya, usaha macam-macam, Allah memberikan kepada kalian dunia beserta isinya, tapi sayang dicegah baginya masuk Islam, ya, lagana dzalika wabalan alaih, bagi-baginya itu sia-sia, nggak ada manfaatnya, nggak ada efeknya kalau seandainya dia tidak memiliki agama orang kafir kaya, rumahnya banyak, mobilnya mewah-mewah, apartemennya banyak, usahanya macam-macam, duitnya nggak ada serinya, habis, ya. Tapi nggak punya nikmat iman, nggak punya nikmat Islam, buat apaan? Pembalas sia-sia, pada morgana, panah, sepuh, nggak dibawa mati. Ada orang, ya, kemarin ada cerita, ada orang malam saya, usia masih 48 tahun, meninggal, bos, punya private jet itu 3 biji, private jet punya 3 biji. Punya pesawat terbang, 3 buah punya pesawat terbang, private jet 3 buah, itu baru private jetnya. Mobil mewahnya sekelas Lamborghini, Ferrari lebih dari 10, yang harganya di atas 3 miliar. Kalau 10 udah 30 miliar lebih. Belum mobilnya, motor gedenya, belum usahanya, belum rumahnya dan lain sebagainya. Ada yang ikut dibawa mati, Lamborghini-nya nggak ada. Private jet-nya ikut dikubur juga nggak ada. Makanya nikmat Islam, nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang disayangi dan dicintai oleh Allah. Allah memberikan Islam, iman, ilmu hanya kepada orang yang disayangi dan dicintai. Tapi memberikan dunia kepada orang yang disayangi dan kepada orang yang tidak disayangi. Itulah, ya. Makanya di sini walau atau Islam memanau dunia, kalau seandainya diberikan kepadanya Islam tetapi dia tidak memiliki dunia, alias orang kiri, orang miskin, orang fakir, ya, lam yadurruhu dzalik, tidak membahayakan buat dia. Bukan hal yang luar biasa dunia bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya dunia itu berharga seperti sayap seekor seekor nyamuk, ya Allah, niscaya itu dunia ini mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Tapi nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, li'annal awwal yamutu fa yasiru lana. Kenapa? Karena orang-orang yang pertama dunia memiliki segala-galanya tetapi tidak memiliki iman dan Islam. Dia memang enak di awalnya, tetapi di akhirnya ini annal awal yamutu fa yasiru ilan nar. Kenapa? Karena orang-orang tersebut karena kafir alias non muslim, dia meninggal awalnya enak, tetapi meninggalnya nanti fayadkhulun nar fa yasiru ilan nar. Dia kembalinya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kedua gak punya apa-apa tapi dia mempertahankan imannya, mempertahankan Islamnya, ya, fayasiru ilal jannah, makanya dia meninggal meskipun banyak dosanya, banyak maksiatnya, tapi Islam tetap dijaga dalam hati dan jiwanya, meskipun dicuci dulu dan di neraka, tapi insya Allah nanti masuk surga. Dicuci dulu, ya,
Faisiru ilal jannah, kemudian menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa alaika alla tazalu khaifan wajilan min su'il khatimah fa innallaha muqallibul qulub yahdi man yasha fil hadis sahih wallati la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alayhi kitab fa ya'mal bi amali ahli nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alayhi kitab fa ya'mal bi amali jannah fa yadkhuluha. Ya. Ini hadis sangat indah dan ini hadis banyak meneteskan air mata para ulama, para aulia, para habaib, para ustadz, para kiai. Kenapa? Wahai kaum muslimin dan muslimat, pejuang-pejuang agama Allah, hendaklah kalian senantiasa memiliki rasa takut daripada meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Meninggalnya tidak baik, meninggalnya dalam keadaan maksiat. Mudah-mudahan kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Meninggalnya dalam ngaji, meninggalnya dalam ketaatan, meninggalnya dalam keistiqomahan, meninggalnya dalam bersedekah, meninggalnya dalam kebaikan. Ya Allah, itu sangat penting, sangat penting buat kita semua. Ini sangat ditakutkan oleh para ulama, para aulia, para kekasih-kekasih Allah SWT. Kenapa? Karena ending hidup kita nggak ada yang tahu. Kita husnul khotimah apa su'ul khotimah, matinya baik apa matinya buruk, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala muqallibul qulub. Allah membolak-balikan hati dan jiwa kita. Allah yang maha membolak-balikan hati dan jiwa kita. Yahdi man yasha, memberikan petunjuk sekehendak Allah. Memberikan petunjuk sekehendak Allah. Makanya maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min. Apa hadisnya itu yang berbunyi walladzi la ilaha illa ghairuh. Dan demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian melakukan perbuatan surga. Perbuatan surga apa? Ya, sholat, ngaji, sedekah, istiqomah, puasa, haji, pekerjaan ahli surga. Ahli surga itu ngaji mulu, ahli surga itu luar biasa, ahli surga itu ibadahnya ya nggak putus, sholat berjamaahnya nggak pernah tinggalkan. Ahli surga ya hatta ma yakunu bainahu wa baina al-dhira, sampai saking dekatnya orang memvonisnya, ibarat kata di calon penduduk surga nih. Sampai ukuran dia dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu dirok, satu hasta. Dekat, ngelangkah aja udah nyampe ke surganya Allah. Dekat. Antara dia dengan surganya Allah dekat, nggak jauh. Ya. Baik itu alaihil kitab, tapi sayang, sayang. Di Lauhil Mahfuz, ya. Di Lauhil Mahfuz tertulis bahwasannya dia itu adalah ya. Nah, baik juga ahli kitab mendahului kitabnya dia di Lauhil Mahfuz di umil kitab dituliskan bahwasannya dia menjadi penduduk neraka. Baik nabi amal ahlina berhuluha. Kemudian dia tergelincir sedikit, terpeleset sedikit, kemudian dia menjadi mengerjakan penduduk neraka, akhirnya dia menjadi ahlun nar. Na'udzubillahi min jadi penduduk neraka. Makanya ibrah, pelajaran segala sesuatu itu yang penting akhirnya baik. Ya, akhirnya baik. Setiap orang mempunyai masa lalu, masa kelam, masa yang baik, tapi jangan sampai diulangi, jangan sampai dikerjakan. Masa lalu itu kenangan,
Kenangan itu apa? Kenangan yang buruk jangan dikerjakan lagi, yang baik lanjutkan, teruskan, istiqomahkan. Di masa lalu, hidup itu apa? Masa kini dan masa yang akan datang. Masa kini ya hidup kita. Masa yang akan datang urusannya Allah. Bagaimana cita-cita kita jangan sampai masa kini dan masa yang akan datang itu menjadi lebih jelek daripada sebelum. Ya, ini kemarin aku sampaikan di sini ada seorang ulama, seorang manusia, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu anhu, beliau itu seorang ulama besar zaman. Tapi subhanallah, malaikat di Lauhul Mahfuz melihat bahwasannya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini adalah penduduk neraka. Loh, bayangkan ulama besar, aulia, walinya Allah menjadi penduduk neraka. Kok aneh? Akhirnya malaikat menyamperin Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ya Syekh, ya, kamu udahlah gak usah ibadah. Kamu gak usah ibadah. Kenapa? Saya melihat di Lauhul Mahfuz bahwasannya engkau menjadi penduduk neraka. Kamu udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk neraka. Buat apaan kamu ibadah? Saya Abdul Aziz Ad-Dabbagh yang mengatakan, akhirnya mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, urusan pahala dan urusan dosa itu urusannya Allah. Urusan surga ataupun urusan neraka itu urusannya Allah, bukan urusan. Yang penting tugas saya beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusanmu neraka ataupun surga, bukan urusanmu pahala ataupun dosa. Akhirnya apa? Ya udah, saya cuma menyampaikan aja kepada kamu, kata mereka, pada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Naik ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tiba-tiba ya Allah merubah yang asalnya menjadi penduduk neraka menjadi penduduk surga. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena keistiqomahannya, karena kebaikannya, karena ketaatannya menjadi penduduk surganya Allah. Turun lagi ke buminya Allah, malaikat tersebut mengatakan kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, alhamdulillah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini sekarang sudah menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan lagi kepada malaikat, urusan neraka dan surga bukan urusanmu. Kalau seandainya Allah menaruhku dalam nerakanya pun asal Allah Subhanahu wa taala ridho kepadaku, tidak masalah buat saya. Katanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, urusan dosa, urusan pahala bukan urusanmu, itu urusannya. Wewenang hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tugas saya beribadah, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh begitu ya. Ya, akhirnya udah iseng-iseng Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, wahai malaikat, ya, saya pengen tahu, saya ada pertanyaan buat kamu. Saya pengen tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan saya di nerakanya di awal waktu, kemudian Allah berubahnya menjadi penduduk surga. Itu kenapa sebabnya? Ternyata malaikat itu menjelaskan dulu waktu kamu umur 15 tahun, kira-kira umur 15 tahun, ya, ibu kamu masuk ke kamar kamu. Kamu sudah bangun, tapi kamu pura-pura tidur. Kamu pura-pura tidur. Ibumu pengen menyuruh kamu ke pasar untuk membeli dagangan, membeli sesuatu di pasar. Tapi kamu tahu ibu masuk kamar kamu pura-pura tidur. Akhirnya terbersit dalam hati kamu, kasihan anak saya, lagi istirahat, lagi capek, lagi lelah dan lain sebagainya. Kamu melakukan kebohongan kepada ibu kamu. Padahal pura-pura tidur, begitu Allah udah masukkan nerakanya Allah Subhanahu. Gimana mukul orang tua, gimana ngebentak orang tua, gimana ngehardik orang tua, gimana ngebunuh orang tua. Akhirnya Allah Subhanahu masukkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innalillah, sampai dari situ mendengar seperti itu langsung Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh tiap hari tausiahnya, tiap hari ilmunya, kajian ilmunya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, inilah penting kehidupan kita semua. Ada ulama yang bisa terbang, ya, bahasa bisa terbang luar biasa, muridnya ribuan.
tapi karena dia ibadahnya luar biasa. Muridnya semuanya bisa terbang, apalagi gurunya. Karena dia tergelincir sedikit, akhirnya dia minum minuman keras, dibujuk oleh iblis, dibujuk oleh setan, minum minuman keras, setelah minum minuman keras setelah berzina melakukan perampokan, membunuh orang, gara-gara minuman hasilnya orang lama, orang besar, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Allah yang membolak-balikan hati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Allah jaga Islam kita, Allah jaga Islam kita, Allah menjadikan kita dalam keadaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kebalikannya, wa inna ahadukum, sesungguhnya di antara kalian tidaklah mengerjakan pekerjaan penduduk neraka kecuali antara dia dengan nerakanya Allah cuma satu hasta. Melangkah aja langsung masuk nerakanya Allah. Tiap hari ngerampok, tiap hari membunuh orang, tiap hari berzina, tiap hari minuman keras, tiap hari ngomongin orang, tiap hari ngadu domba orang. Perbuatannya udah perbuatan ahli neraka loh. Udah orang memfonis, calon penduduk neraka. Sampai begitu orang-orang. Ya, antara dia dengan neraka udah sehasta, tinggal masuk aja yang belum dan nerakanya dulu. Cuma ya, baik biku alaihi kita, baik amal ahli jannah, baik biku. Tapi ini enak, endingnya akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah di lauhul mahfuz, merubah di umil kita, dia menjadi penduduk surganya Allah, mau meninggal mengerjakan penduduk surganya Allah. Nangis di masjid, ya Allah, mohon ampun, mohon maaf, mohon ridhonya, mohon ikhlasnya ya Allah. Udah tak iktikaf di masjid, sobat gak mau melakukan nangis, seminggu meninggal. Kira-kira baik atau tidak? Baik atau tidak? Padahal 15 tahun dia bejat, 15 tahun dia berzina, 15 tahun dia minum keras, dia narkoba dan lain sebagainya. Tapi endingnya seminggu sebelum meninggal baik, insya Allah husnul iman. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya jadi manusia yang baik, jadi manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan Habib mengumumkan semuanya dan Habib mengundang semuanya.